Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ربي سلام عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. اللهم علمنا ما ينفعنا. Ya Allah, titipkanlah ilmu yang bisa bermanfaat untuk bagi kami, untuk mengubah diri ini lebih baik dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Warzuqna min ilmi sholih, memberikan rezeki yang paling berkah dengan rezeki ilmu soleh, ilmu yang bisa mengantarkan lebih takut kepada Allah, rindu dengan amalan-amalan soleh, lebih malu kepada Allah atas dosa dan maksiat, ilmu yang senantiasa merasakan lezatnya sebuah ketaatan, kebahagiaan di atas sunnah, dan nikmatnya dalam bersyukur dan bersabar dalam ketaatan. Hidup ini ya ikhwah membutuhkan kesabaran dalam beramal, sabar dalam menuntut ilmu, bahkan sabar dalam menetapi kesolehan dan ketaatan, karena terlalu banyak godaannya, terlalu banyak yang bisa memiringkan jalan kita dari al-haq menuju al-batil, sehingga kalau kita tidak bersabar dengan ilmu, maka banyak di antara kita yang bengkok tapi tidak menyadarinya. Alhamdulillah, salah satu kitab yang bisa kita menuntun ke jalan yang lurus adalah karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, dengan menuntun kita pemahaman di kitab-kitab umdah, hal-hal yang mendasar, sehingga insyaallah kita bebaskan diri kita, bebas dari sifat-sifat kejahilian, sifat-sifat kebodohan terhadap umat, terutama perkara-perkara yang sifatnya wajib diketahui. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pembahasan itu, yakni cara mengatur saf, dan kita akan belajar di faidah-faidahnya hadis ini. Kalau antum lihat gambar itu, kita patut cemburu bagaimana itu rapinya kakinya. Kaki itu didekatkan, bahkan ditempel satu sama lain, tidak ada menonjol ke belakang, semua lurus, tidak ada celah-celah antara satu bahu dengan bahu yang lainnya. Banyak ulama menjadikan mengatur saf itu kewajiban terbesar bagi umat ini. Bahkan banyak ulama menjadikan kalau mau mengukur baiknya persaudaraan seorang muslim, tegaknya Quran dan Sunnah di suatu tempat, silakan datang berjamaah di masjidnya, baru tatap safnya. Kalau safnya banyak terabaikan, maka ketahuilah ikhwah, banyak antarabaikan dalam kehidupan di sekitar masjid itu. Tidak tegak syariat. Kalau masalah mengatur saja kaki tidak bisa, mengatur saja bahu susah, maka bagaimana mau mengatur perkara-perkara di atasnya?
seperti bagaimana tegak di atas syariat dalam bidang politik misalnya, bidang ekonomi, bidang hukum, bidang sosial dan sebagainya kehidupan manusia, mesti harus hadir Islam di atasnya. Nah ini sebenarnya mengatur saf itu adalah latihan, disiplin, bagaimana latihan di atas kepatuhan kepada kepemimpin, bagaimana kepekaan antar saudara kita itu di saf. Insyaallah kita akan lanjutkan membaca hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah ibn Abbas. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ini hadis dari Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas itu artinya anaknya Abbas, namanya Abdullah, bapaknya itu namanya Abbas, saudara dengan yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maaf Abdullah. Jadi dalam sisi sanak bapaknya ini juga sepupu satu kali dengan Nabi SAW, yakni Abdullah. Ya. Dan Abdullah ini termasuk seorang sahabat Nabi SAW yang kita ketahui dari kecilnya banyak sekali mengambil ilmu dari Nabi SAW, bahkan masih di bawah lebih 10 tahun sudah menghafal 1660 hadis. Anhuma, disebutkan anhuma karena keduanya. Siapa ini? Abdullah itu sendiri ditambah dengan bapaknya Abbas. Ya. Karena pamannya Nabi ini banyak, Pak. Ada yang paling menentang, ada yang tengah-tengah, ada yang paling taat. Itu pamannya saja. Jadi kalau yang paling setia termasuk ini Abbas. Ya. Dan yang paling menolak tentu adalah Abu Talib termasuk, tetapi dia sekaligus ya membimbing Nabi hanya sekedar keluarga saja ya. Tetapi kita belajar dari sini bahwa Nabi saja sendiri keluarganya tidak semua sepakat dalam kebenaran. Dan tolong jangan dicela seseorang hanya karena keluarganya yang tidak menerima Islam. Perkara hidayah adalah perkara sangat ya privasi sekali, sangat pribadi sekali. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, bitu, saya bermalam ya, saya bermalam di mana? Fi baitin khalati, di rumahnya tanteku. Karena istrinya Nabi salah satunya adalah Maimunah. Ini juga keluarga dari pihak mamanya ya. Jadi Abdullah ini dari Nabi keluarga, dari istrinya Maimunah juga keluarga. Jadi ceritanya pergi bermalam ya fi baiti khalati. Ya, kalau di sini disebutkan fi baiti khalati karena rumahnya Nabi banyak. Tapi yang ditempati bermalam ini di rumahnya tantenya, tante dari keluarga dari pihak istri, itu disebut dengan khalah. Kalau dari pihak bapaknya disebut dengan amma, amun, paman. Dia bermalam di sini. Fasolla Rasulullah SAW. Dan ini apa tujuannya dia bermalam di rumah Nabi? Ini sekolahnya Abdullah di malam hari. Sekolah di rumahnya Rasulullah SAW. Beliau
belajar langsung sama Nabi bagaimana ibadahnya Nabi, bagaimana ilmunya Rasulullah, bagaimana hidup Nabi SAW di rumahnya dan di malam hari. Sehingga dari sinilah Abdullah bin Abbas mendapatkan dari 1660 hadis. Karena kalau malam hari Pak tidak menonton televisi, dia tidak dekat dengan hal-hal yang bisa melupakannya. Dia dekat dengan sumber ilmu. Ya, anak-anak kita hari ini Pak terlalu banyak disibukkan dengan perkara sepele, bahkan perkara sia-sia. Bahkan jangan bukan cuma sepele, bukan cuma sia-sia, tapi perkara yang sudah masuk dalam perkara haram banyak. Lihatlah generasi yang mau tumbuh di atas ketaatan dan kesolehan itu dari kecil dipilihkan lingkungan yang benar.